Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat malam bagi pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kami Bang Kumis Ogi masih dalam acara Jagongan Budaya di Dewan Kesenian Malang, di mana saat ini kami sudah berhadapan atau sudah berseberangan, bahkan sudah bergandengan tangan ya dengan narasumber yang sudah hadir di studio Dewan Kesenian Malang pada hari ini. Untuk lebih jelasnya bincang-bincang atau jagongan budaya pada malam hari ini, kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mas Sugi. Saya Hengki Herwanto di Dewan Kesenian Malang ini bertugas sebagai salah satu anggota Badan Pengurus Harian untuk bidang musik. Jadi masih ada dua rekan kami lainnya, selain ada dua anggota Dewan Seniman bidang musik juga. Ya, untuk Dewan Musik istilahnya ya, yang menaungi bidang musik ini mulai berkiprah atau berdiri sejak kapan? Otomatis secara resmi itu ada, tapi embrio atau ide-ide itu kan sudah lama ya, mungkin monggo dijelaskan. Iya, saya bergabung di Dewan Kesenian Malang ini sejak bulan Februari tahun 2020. Barangkali sebelum itu saya juga punya berkegiatan di bidang pendokumentasian musik sejak tahun 2009, sehingga barangkali kecintaan terhadap musik ini membawa saya ke Dewan Kesenian Malang 2020 Februari. Nah, setelah terbentuk Dewan Kesenian Malang pada waktu itu 2020 melalui musyawarah masyarakat seniman yang diadakan di Balai Kota dan terbentuk susunan pengurusnya. Kemudian kami dari bidang musik mengadakan pertemuan dan menyusun rencana kerja tahun 2021. Intinya adalah kami ingin mengangkat musik tradisi sebagai agenda utama di tahun 2021. Baik itu berupa penampilan, berupa klinik, berupa diskusi yang semuanya kita rancang offline. Itu kita rencanakan bulan Februari dan awal Maret. Namun ternyata di pertengahan Maret atau akhir Maret wabah pandemi ini melanda negara kita, termasuk di Kota Malang, sehingga akhirnya ya apa yang kita rencanakan itu tidak berhasil kita laksanakan, tapi ada beberapa kegiatan yang tetap bisa berjalan, khususnya di akhir tahun kemarin. Kira-kira itulah gambaran apa yang kami lakukan di awal-awal berdirinya Dewan Kesenian Malang ini. Niat yang bagus sedulur, niat yang ikhlas atau tulus insya Allah akan membawa rezeki atau keberkahan mendatang. Siapa lagi yang berani atau mau dan mampu untuk tetap menguri-uri budaya Nusantara, itu insya Allah nanti akan menjadi kenangan tersendiri. Jadi umur itu kan dipakai untuk hal-hal yang baik ya, menanam kebaikan sehingga anak cucu kita ini mengerti. Mumpung masih diberi umur panjang ya. Otomatis untuk bisa sampai ke situ kan perlu perjuangan yang selama ini dilakukan, otomatis untuk melawan istilahnya kesulitan-kesulitan sehingga getol dan akhirnya terbentuklah itu apa saja yang dilakukan. Iya, langkah konkret yang kami lakukan di akhir tahun kemarin ini mengumpulkan para pengrajin alat musik tradisional yang kita pamerkan. Mungkin Mas Sugi juga melihat sendiri di sini, yang selama ini
sepertinya mereka bergerak sendiri-sendiri ya, membuat peralatan musik tradisi, memasarkan, menjual, memainkan. Nah, dalam kesempatan acara pasar seni DKM di akhir tahun 2020 kemarin itu kami coba merangkul mereka semua. Ada 5 atau 6 pengrajin yang ada di Malang ini yang menurut kami mereka ini betul-betul nguri-uri budaya ya istilahnya. Mereka membuat instrumen musik tradisi warisan nenek moyang, memainkannya, dan juga membawakan lagu-lagu tradisi yang lagu-lagu tersebut adalah warisan leluhur. Nah, ini mungkin juga bukan tidak perlu kesabaran, ketelatenan untuk bisa mengumpulkan teman-teman ini karena punya kesibukan sendiri-sendiri ya, masing-masing mungkin ada kegiatan di luar kota, ada kegiatan di memenuhi pesanan pemesan instrumen musik tradisi, sehingga akhirnya mungkin belum semuanya bisa bergabung. Ya, harapan kami mudah-mudahan ke depan para pengrajin instrumen musik tradisi ini bisa makin maju lagi. Ya, memang tantangan kami adalah bagaimana bisa membantu memasarkan produk-produk kreatif mereka. Produk-produk instrumen musik tradisi yang barangkali sudah sangat jarang pembuatnya. Ya, harapan kami tentunya seniman pengrajin alat ini bisa meningkat kondisi perekonomiannya. Itu kira-kira tantangan yang ingin kami wujudkan untuk bisa membantu para pengrajin musik tradisi ini. Terima kasih. Jadi titik beratnya ini ke musik tradisional ya, walaupun tidak meninggalkan ya musik modern dengan adanya kreasi atau kerajinan yang dibuat. Untuk kerajinan ini apakah nggak bosan terus membuang waktu? Kan sekarang ini banyak musik walaupun tradisional atau modern itu bisa melalui media sosial, bahkan musiknya itu instan, mungkin digital dan seterusnya. Tapi jenengan Mas dan teman-teman lain ini masih getol. Ini kan suatu hal yang sungguh menakjubkan sebenarnya dan harus dilestarikan idenya atau ilmunya, bahkan kreasinya. Nah, ini bagaimana untuk mengatasi titik kejenuhan sehingga masih eksis dan bahkan semangat di era digital seperti ini? Iya, saya kira teman-teman pengrajin ini sudah memanfaatkan ya media sosial yang ada. Mereka masing-masing juga memperkenalkan produknya melalui YouTube, melalui Facebook, melalui grup-grup WA. Sudah memanfaatkan cukup optimal menurut kami. Ya, barangkali di sini perlu peran pemerintah, Mas, karena memang dari sisi ekonomi ini bukan barang yang mudah dijual, bukan barang yang mudah untuk memperoleh keuntungan. Dan ini adalah barang-barang yang menurut kami adalah warisan budaya leluhur kita lah, yang perlu dilestarikan. Dan fungsi pelestarian budaya ini ya memang tanggung jawab seluruh masyarakat, termasuk pemerintah. Masyarakat ada di depan, mungkin pemerintah mendukung. Salah satunya yang kita harapkan dari pemerintah ini bisa menyediakanlah sebuah ruang pamer atau ruang display produk-produk instrumen musik ini. Ini produk dari teman-teman ini banyak dipesan oleh pemusik-pemusik dari luar Malang, bahkan dari luar negeri pun juga ada yang mesan. Sebagai contoh, ada alat musik dari Kalimantan namanya sapek. Salah satu pembuatnya adalah Pak Ajis ya, yang sudah meninggal.
bahkan dari Kalimantan pun juga memesan ke sini, padahal itu alat musik dari sana, dan mereka sangat mengapresiasi, salut, memberi penghargaan kepada Pak Ajis bahwa ada sosok di luar Kalimantan yang begitu telaten, begitu peduli untuk turut melestarikan warisan budaya dari Kalimantan ini. Jadi poinnya kami berharap dari pemerintah bisa turut serta untuk mengembangkan pengrajin instrumen musik tradisi ini ya. Jadi boleh dibilang mereka itu adalah usaha kecil menengah ya, yang mungkin bisa dibantu permodalan, bisa dibantu pemasarannya juga. Terima kasih penjelasannya. Jadi harapan seniman ya otomatis seniman Malang ya, pemerintah dan jajarannya ya mungkin termasuk legislatif ini turut membantu atau mendukung baik moral maupun ya spiritual. Ya ini paling tidak itu membantu secara ilmu atau dukungan demi tercapainya keinginan ya. Kasihan para seniman Kota Malang yang sudah getol ya memperjuangkan warisan budaya nenek moyang yang sungguh adiluhung ya di Nusantara ini. Itu harus diapresiasi. Siapa lagi kalau tidak seperti bapak-bapak ini yang harus kita hargai. Nah, otomatis dengan adanya pandemi ini seperti yang sudah disampaikan itu ada kendala-kendala mungkin segi penjualan, tapi dengan menyesuaikan perkembangan zaman, seorang seniman itu harus bisa menguasai media sosial ya, atau paling tidak memahami ya, nanti bisa menjual produk-produk tersebut ke pasar dalam negeri maupun luar negeri ya. Saya kira itu suatu cara. Nah, dengan mewarisi ya, melestarikan budaya sampai ke Kalimantan tadi Mas Aziz almarhum ya Pak ya, yang sudah memainkan musiknya dengan musik sapek dan dibantu orang Kalimantan, betulan bajunya juga ala Kalimantan. Ya sebenarnya antara Malang Kalimantan tidak masalah ya, semua ini Nusantara. Ya kita bersatu ya, semuanya ini harus hidup berdampingan di antara seniman. Bukan berarti seniman hidup dalam satu organisasi itu bersaing. Bersaing ya otomatis bersaing yang positif karena untuk kebersamaan gitu. Nah, untuk penjualan ini apakah ada kesulitan Pak, dan yang pernah dilakukan dari teman-teman pengrajin musik ini ya sudah sampai kemana dan kendalanya apa saja selama ini? Ya memang pemasarannya atau pembeli dari produk-produk beliau-beliau ini lebih banyak dari mulut ke mulut. Jadi ada yang pesan, kemudian dia cerita ke temannya, temannya membeli, cerita ke temannya lagi. Seperti itulah, jadi belum terstruktur secara sistematik dalam sebuah konsep pemasaran yang terkonsep dengan baik. Inilah barangkali kalau misalnya mereka bisa bersatu, pemerintah mendukung, membantu pemasarannya, barangkali juga bisa menyarankan untuk tiap sekolah itu memiliki satu instrumen musik tradisi aja. Itu juga sebuah pasar yang bagus, sebuah konsep pemasaran yang bagus yang bisa mendukung kondisi perekonomian pengrajin ini. Jadi memang pemasaran kalau kesulitan rasanya nggak ada, hanya memang dari sisi jumlah aja satu persatu gitu ya. Barangkali mungkin ada satu yang teman kita yang pengrajin namanya Mas Arik, itu juga ordernya cukup banyak, bahkan kewalahan. Tapi di sisi lain masih ada yang juga ordernya baru 1, 2, belum merata betul ya. Ini harapan kami ya, pemerintah bisa membantu pemasaran. Yang sederhana sekali adalah ya mewajibkan setiap, atau bukan mewajibkan ya, menyarankan setiap sekolah memiliki satu instrumen musik tradisi gitu. Ini harapan
para seniman ya yang diwakili oleh Bapak sedulur, semoga pemerintah atau masyarakat ya, artinya masyarakat donatur ya, ini bisa membantu lah supaya ya, seni ini bisa hidup terus menerus untuk hasil kreasi tadi. Kan mungkin ada pemirsa yang belum paham atau kurang paham hasil-hasil produk yang dihasilkan untuk dijual itu tadi, entah itu melalui perseorangan atau mungkin juga ke media sosial sampai ke luar negeri, itu apa saja. Mungkin pemirsa bisa diberi contoh beberapa saja. Jadi teman-teman pengrajin di Kota Malang ini menurut kami sangat luar biasa bakatnya. Mereka mampu membuat instrumen musik mungkin dari Sabang sampai Merauke ya, dari Sumatera sampai Papua. Bisa membuat angklung, bisa membuat gamelan, bisa membuat dawe tadi sapek yang dari Kalimantan. Mungkin yang tingkat kesulitannya tinggi adalah sasando, itu instrumen musik dari Nusa Tenggara Timur ya. Jenis gendang, kendang, gamelan, angklung, alat-alat seruling, alat-alat tiup. Rasanya para pengrajin di Malang itu udah bisa semua. Tinggal mereka melihat, kalau belum pernah lihat barangnya, tinggal lihat fotonya, kemudian dia akan cari informasi bunyinya seperti apa, kemudian setelah jadi dia tuning suaranya supaya nadanya betul. Itu saya kira sudah ahli semua teman-teman yang ada di Kota Malang, dari Sumatera sampai Papua. Luar biasa. Ya, untuk musiknya ini harganya dibandingkan dengan musik yang mungkin modern ya, produk pabrik, itu lebih murah atau lebih mahal atau hampir sama? Rasanya ya memang bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Kalau gamelan jelas mungkin lebih mahal ya daripada alat musik modern, tetapi ada alat musik yang semacam seruling atau rinding yang bentuknya kecil, itu bisa diperoleh mulai ya 50.000, 100.000 juga sudah bisa kita peroleh ya. Dan banyak yang bisa membuat instrumen seperti itu. Jadi kita harapkan memang tidak bersaing antara yang tradisi dan yang modern, tapi bisa saling melengkapi. Harapan kita juga musik tradisi ini bisa berkolaborasi dengan musik modern. Dan sudah cukup banyak seniman-seniman yang melakukan kolaborasi eksperimen modern dan tradisi ini dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa bagusnya. Penjelasannya sungguh kompleks ya. Kompleks dalam arti sangat jelas. Semoga apa yang diharapkan bisa memenuhi harapan kita semua. Yang terakhir, harapan panjenengan selaku ya perwakilan untuk teman-teman ya yang menggeluti bidang musik tadi ya, supaya bisa lestari sampai kapanpun. Apalagi kan usia bertambah, terus generasi muda ini bagaimana supaya ikut mencontoh panjenengan yang sudah berkiprah di sini. Ya, budaya atau musik ini memang terus berkembang mengikuti zaman. Ya, kami berharap kekayaan budaya warisan leluhur ini bisa terus dikembangkan oleh teman-teman musisi di Kota Malang dan juga di Indonesia pada umumnya, untuk bisa terus mengikuti perkembangan zaman dan bahkan berkolaborasi dengan musik modern sehingga lebih mudah untuk bisa diterima oleh khususnya generasi muda. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak
penjelasannya yang sudah hadir di studio Dewan Kesenian Malang. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan pencerahan yang positif bagi masyarakat Kota Malang dan umumnya untuk masyarakat seluruh Indonesia. Demikian bincang-bincang Jagongan Budaya malam hari ini pemirsa Pagak TV. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Pagak TV, pancen api gak adek komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.